Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngupas bab 4 dari buku Humor Seriously. Judulnya menarik nih, Putting Your Funny to Work. Intinya, gimana sih manfaatin sisi jenaka kita di tempat kerja? Sumber kita, seperti biasa, kutipan langsung dari bab ini. Kita tahulah ya, banyak dari kita mungkin nyaman gitu bercanda sama teman atau keluarga. Tapi begitu masuk kantor, wah ragu banget mau bawa humor. Takut dianggap nggak serius gitu kan? Iya, betul banget. Ada semacam ketakutan dianggap gak kompeten atau kurang profesional gitu ya. Nah, makanya misi kita kali ini tuh mau bedah cara-cara praktisnya. Jadi bukan cuma teori, tapi beneran gimana aplikasinya di kerjaan sehari-hari. Kita lihat nih, gimana humor bisa ngubah cara komunikasi, bantu lewatin momen sulit, bahkan bikin kita lebih persuasif atau tim jadi lebih kreatif. Oke, siap ya kita bedah bareng? Siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, komunikasi. Apalagi sekarang zaman digital, kerjaan banyak remote. Komunikasi kan penting banget, tapi seringnya kerasa kaku, formal, kayak ngomong sama robot gitu gak sih? Kenapa ya? Iya, ada kecenderungan kuat ya buat tampil super formal di kantor. Takutnya itu tadi, dianggap nggak profesional kalau terlalu santai, padahal ironisnya, kaku-kaku gitu malah bisa jadi tembok, menghambat koneksi antar manusia yang asli. Jadi malah nggak nyambung ya? Betul. Ingat nggak studi kasus Brian Fugier di Deloitte yang ada di buku? Klien mereka malah bilang, kita pengen konsultan kalian tuh ngomongnya kayak orang biasa aja. Otentisitas itu kunci. Apalagi kalau jarang ketemu langsung. Prinsip Sapir-Whorf juga kan ngingetin, bahasa yang kita pakai itu ngebentuk cara kita mikir dan bertindak. Kalau bahasanya formal terus, ya hubungannya jadi kayak transaksi aja. Wah, bener juga ya. Kita sering kejebak formalitas sampai lupa sisi manusianya. Nah, terus gimana dong cara praktisnya biar komunikasi digital kita, email misalnya, lebih manusiawi? Email ini kan katanya makan hampir 30% waktu kerja kita loh. Gede banget itu. Ada beberapa cara gampang nih yang bisa langsung dicoba. Pertama, pakai yang namanya callbacks, atau ya gampangnya, referensi ke obrolan atau candaan yang pernah kejadian bareng. Oh, semacam inside joke gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Contohnya si Daria di buku itu izin mau potong rambut. Terus bosnya, Sagar, bales emailnya nyambungin ke bercandaan mereka soal gaya rambut sebelumnya. Hal kecil gini, tapi efektif banget buat bangun kedekatan personal. Oke, jadi nggak kaku-kaku amat ya. Terus, apa lagi? Kedua, coba deh variasikan penutup email. Bosen kan pakai hormat saya atau best regards yang itu aja, dan rasanya dingin? Coba sesuatu yang lebih ringan, sesuai konteks. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau lagi minta tolong banget, bisa aja tutup emailnya pakai dengan jari tangan dan kaki menyilang gitu. Atau kalau lagi sibuk banget ngejar deadline, salam penuh kafein. Simple, tapi nyuntikin sedikit kepribadian kita. Haha, lucu juga ya. Boleh dicoba tuh. Ada lagi? Ketiga, jangan anggap remeh kekuatan postscript atau PS. Di buku ini disebut ada riset, katanya hampir 90% orang baca PS duluan sebelum baca isi email utama. Serius? Kok bisa gitu ya? Iya, katanya sih psikologi dasar aja. Kita sering scan email, lompat ke akhir cari intinya atau catatan tambahan. Makanya, PS ini jadi lahan subur buat sentuhan manusiawi. Pakai aja buat humor ringan atau catatan personal pendek. Kayak Sachi yang nulis, PS, PDF adalah hitam yang baru, setelah kirim lampiran PDF. Atau sekedar PS, panas banget di Tucson hari ini. Ngasih sinyal kehangatan gitu. Ngingetin kalau kita ini manusia, bukan robot. Wah, bau suka PS ini. Bisa banget dimanfaatin ya. Oke, terus? Keempat, ada istilah OO port. Maksudnya, manfaatin pesan out of office atau OOO kita. Jangan pakai template standar yang ngebosenin. Bikin agak berkesan dan manusiawi dikit lah. Oh, pesan otomatis pas lagi cuti itu ya? Betul. Contohnya Heather dari IDEO, dia ubah pesannya jadi kayak, pesan Anda mencerahkan hari saya, nanti saya balas ya. Atau Peter yang lagi naik gunung nulis, lagi usaha nggak dimakan beruang, email Anda bakal jadi favorit saya buat dibalas pas balik. Ini nunjukin sisi lain kita, bikin interaksi lebih personal. Keren-keren idenya. Pesan AO standar emang dingin banget sih rasanya. Padahal itu kan wajah kita pas lagi nggak di tempat ya. Oke, tips komunikasi harian ini oke banget. Nah, sekarang gimana kalau momennya lebih berisiko? Kayak pas bikin kesan pertama atau mau nonjolin diri, misalnya di bio profesional gitu. Nah, kesan pertama ini krusial dan cepet banget terbentuknya.
Ada studi klasik tuh dari MBD Resental, nunjukin kalau kita bisa nilai orang dalam hitungan detik aja. Kadang cuma dari info singkat. Makanya riset kecil soal orang yang mau kita temui itu bisa bantu banget nyairin suasana. Riset kecil gimana maksudnya? Ya cari tahu dikit lah soal minat atau hobinya. Kayak contoh, Billie Jean Shaw yang mau ketemu Damon John dari Shark Tank. Dia tahu dari medsos kalau Damon suka dad jokes. Jadi dia bawa buku lelucon bapak-bapak pas ketemu. Itu langsung bikin koneksi personal, nggak cuma pertemuan bisnis kaku. Oh gitu, jadi lebih personal ya pendekatannya. Kalau buat bio gimana? Biar nggak standar banget. Kan? Setelah jelasin semua prestasi keren kita, tutup aja pakai sentuhan humor yang cerdas. Contohnya Steve Riordan. Bionya kan keren banget, tapi diakhiri candaan soal podcastnya yang panjang, ngebosenin, dan sama sekali nggak berbobot. Haha, unik juga ya. Kenapa gitu? Justru itu nunjukin kecerdasan, kerendahan hati, tapi sekaligus pede. Atau bio Michael Kives, agen Hollywood, yang akhirnya cuma nulis, dia sekarang tinggal di LA sendirian tanpa hewan peliharaan atau bahkan tanaman. Aneh kan? Tapi bikin penasaran. Iya juga ya. Jadi tipsnya gimana nih buat bio? Intinya sih, jangan berlebihan. Pakai humornya strategis. Seringnya paling pas di bagian akhir. Tujuannya bisa buat ngurangin kesan intimidatif, misalnya kalau jabatannya tinggi, atau sekedar nunjukin sisi unik kita. Pilih yang otentik dan bisa mancing obrolan seru. Coba bayangin aja baca ratusan bio yang mirip semua. Yang ada sentuhan lucunya, pasti lebih nempel di ingatan. Oke, masuk akal banget. Setelah komunikasi harian dan bio, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih bikin deg-degan nih. Pakai humor pas situasi genting atau sulit. Tadi kan sempat disinggung soal resiko dianggap nggak serius. Gimana caranya humor malah bisa jadi alat bantu di momen krusial kayak gini? Nah, ini dia. Area ini memang perlu hati-hati banget. Tapi kalau pas timing dan caranya, humor strategis itu bisa jadi alat yang, wah, luar biasa ampuh. Justru karena tegang, humor yang tepat bisa nurunin tensi, buka pintu komunikasi yang mungkin ketutup sama sikap defensif. Contohnya gimana tuh? Misalnya, pas perlu nyampain kebenaran yang sulit. Contoh John Henry di rapat Dewan Direksi itu menarik banget. Dia nggak langsung kritik rapatnya nggak efisien. Tapi dia malah bacain poin-poin dari manual sabotase CIA zaman Perang Dunia II tentang cara ganggu produktivitas. Manual sabotase? Buat apa? Nah, lucunya, poin-poin di manual itu, kayak bicara panjang lebar, bahas lagi keputusan yang udah diambil, persis sama kayak yang lagi kejadian di rapat mereka. Jadi pesannya nyampe, bahkan bikin ketawa, tapi nggak nyerang siapa-siapa secara langsung. Wah, cerdik banget caranya. Tapi nggak beresiko ya kalau audiensnya Dewan Direksi lagi. Nggak ngeh atau malah tersinggung. Risiko itu selalu ada sih sama humor. Apalagi yang nyentil gini. Kuncinya itu dikalibrasi sama konteks, harus bisa baca situasi, kenal audiensnya, dan nyampeinnya dengan niat baik, bukan nyerang. Mungkin kasus John Henry itu nadanya lebih ke ironi yang ngajak mikir bareng, bukan sarkas menyalahin. Timing sama cara ngomongnya penting banget. Oke, jadi perlu cermat ya. Gimana kalau situasi sulit lain, misalnya pas kita harus ngaku salah? Kan itu canggung banget dan bisa ngerusak citra. Justru di situ, humor bisa jadi cara yang manusiawi banget buat ngaku salah dan bangun lagi kepercayaan. Contohnya, Sonal Naik. Dia kirim email rangkuman rapat kepanjangan. Terus gimana? Dia nggak defensif. Dia kirim revisi yang lebih ringkas, terus tanda tangannya diganti jadi, dalam keringkasan di masa depan, Sonal. Lucu. Reaksi timnya gimana? Timnya malah menghargai self-awareness dan humornya itu. Itu nunjukin dia rendah hati, mau belajar, malah jadi makin dipercaya. Sama juga kayak pas ngasih umpan balik sulit. David Hornick bilang kayak sesendok gula buat bantu nelen obat pahit. Humor bisa ngalusin kritik, bikin lebih gampang diterima tanpa ngurangin intinya. Masuk akal. Dan kalau momen perpisahan, misalnya pas resign gitu, seringnya kan kaku banget ya pakai pesan formalitas atau malah diam-diaman canggung. Nah, ini momen penting yang sering kelewat. Ingat nggak pick and rule di psikologi? Intinya, orang tuh paling ingat puncak emosi sama bagian akhir dari suatu pengalaman. Jadi, jangan sampai hubungan kerja berakhir dengan kesan datar atau pesan template yang gampang dilupain. Terus bagusnya gimana? Contoh email perpisahan Ki, intern di buku itu, bagus banget. Emailnya lucu, personal, nyebutin hal-hal kecil bareng tim, soal donat, kerjaan lamanya, kata sandi aneh, itu ninggalin kesan akhir yang hangat, positif, otentik. Pasti lebih diingat daripada email standar. Terima kasih atas kesempatannya. Coba deh ingat-ingat,
terakhir kali pindah kerja atau ada teman yang resign. Gimana akhirnya? Kesannya gimana? Iya juga ya, penting banget kesan terakhir itu. Oke, kita geser dari momen sulit ke yang lebih proaktif, persuasi. Pasti kita semua pernah kan perlu meyakinkan orang lain. Bos, klien, atau teman kerja? Bisa nggak sih humor jadi senjata rahasia buat membujuk? Wah, tentu bisa. Dan seringnya efektif banget loh. Buat dapetin kesempatan pertama aja misalnya. Humor bisa jadi pemecah kebekuan yang jitu. Contoh klasik banget itu Sarah Blakely, pendiri Spanx. Oh, yang pendiri Spanx itu ya? Gimana ceritanya? Iya. Dulu pas awal-awal dia susah banget mau ketemu sama pembeli dari department store gede. Terus dia ngapain? Dia kirim 11 sepatu hak tinggi ke calon pembeli, plus catatan singkat. Isinya kurang lebih, minta 5 menit aja buat menjejakkan kaki saya di pintu Anda. Unik, lucu nggak terduga kan? Berhasil dong, dapat jadwal ketemu. Itu jadi titik balik bisnisnya. Kreatif banget ya. Itu kan buat buka pintu. Kalau udah di dalam tapi situasinya lebih rumit gimana? Misal ada dinamika kekuasaan yang nggak enak atau mau ngangkat isu sensitif tanpa bikin ribut. Nah, di sini humor bisa berfungsi buat nyorot dinamika yang nggak nyaman itu secara halus. Nggak perlu konfrontasi langsung yang bisa bahaya. Contohnya Heidi Roizen, dia venture capitalist di Silicon Valley. Kenapa dia? Dia pernah ngalamin rekan-rekan kerjanya yang cowok sering ambil keputusan penting pas lagi break di toilet pria. Tempat yang jelas dia nggak bisa ikut masukan. Wah, nggak adil dong. Terus gimana? Nah, daripada marah-marah, suatu hari pas mereka jalan ke toilet, Heidi nyeletuk aja dengan nada ringan tapi tegas, kalau kalian mau lanjutin obrolan penting ini di toilet pria, saya ikut masuk loh. Komentar nggak terduga dan agak absurd ini ternyata berhasil ngentiin kebiasaan itu. Katanya sih disambut ketawa, bukan marah. Wow, berani tapi cerdik ya. Pesannya sampai tapi caranya halus. Betul. Humor tuh bisa jadi cara nyampein pesan sulit biar lebih gampang diterima. Atau contoh lain nih, pas perlu nagih bayaran tanpa kedengeran kayak debt collector nyebelin. Rebecca yang freelance pernah ngalamin tagihannya macet berbulan-bulan. Email sopan udah diabaikan. Terus dia gimana? Dia coba cara lain. Kirim gambar kucing lucu yang mukanya melas, terus ditambahin lirik lagu Adele, Hello from the other side, I must have called 1,000 times, buat ngingetin tagihan. Sentilan humor gini seringkali lebih manjur daripada ngingetin secara formal terus-terusan, yang mungkin udah diabaikan. Pernah kan ngerasa nggak enak pas nagih? Nah, humor bisa jadi solusi. Wah, pasti banyak yang ngalamin tuh situasi canggung nagih. Oke, jadi jelas ya, humor bukan cuma buat individu. Setelah bahas komunikasi, momen krusial, persuasi, gimana kalau humor ini dipakai bareng-bareng buat bantu tim kerja lebih baik? Terutama buat dorong kreativitas gitu. Nah, ini area yang seru banget. Suasana kerja yang lebih enteng, yang ada ruang buat ketawa, itu bisa banget geser pola pikir tim. Bisa bantu ngilangin cemas atau takut salah, jadi lahan buat ide kreatif tumbuh lebih subur. Mulainya sering dari cara kita mecah kebekuan atau breaking the ice di awal meeting. Tapi penting nih, bukan icebreaker basa-basi yang garing ya. Terus icebreaker yang bagus gimana? Yang efektif itu, menurut buku ini, harus terasa personal, nyambung sama tujuan meetingnya, dan idealnya bikin ketawa bareng yang tulus, bukan ketawa terpaksa. Kayak aktivitasnya Brian Barrer di acaranya tim Stephen Curry. Pertanyaannya ngajak mikir personal tapi tetap ringan. Kapan terakhir ngerasa diremehin? Atau tips hubungan terbaik apa? Oke, selain icebreaker partisipatif gitu? Ada juga yang namanya tone setter, atau ya pengatur suasana lah. Jadi pemimpinnya yang aktif ngatur mood pakai aksi humoris. Contohnya Stephen Curry sendiri. Dia buka acara niruin gaya Steve Ballmer yang super energik itu. Langsung cair suasananya. Dia jadi lebih gampang didekati timnya. Menarik. Ada lagi teknik lain? Ada lagi cold open atau pembuka mengejutkan. Ini sengaja dibuat biar langsung narik perhatian dan ninggalin kesan kuat. Seringnya pakai demo lucu. Chris Ertel pakai latihan sepeda mundur. Sepeda mundur? Gimana tuh? Jadi, peserta disuruh naik sepeda yang stangnya dibalik. Kalau belok kanan, rodanya ke kiri, gitu sebaliknya. Ini nunjukin dengan lucu dan jelas betapa susahnya ngubah kebiasaan, unlearning, biarpun kita tahu caranya dan niat. Latihan ini jadi metafora kuat soal tantangan perubahan di kerjaan. Kebayang seru tapi frustrasinya ya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting. Gimana humor bisa langsung mancing ide-ide baru yang kreatif, bukan cuma bikin suasana enak aja? Humor itu kerja di level kognitif sama emosional.
Secara kognitif, dia dorong kelincahan mental, kemampuan lihat hubungan gak terduga, main-main sama konsep, mikir outside the box. Secara emosional, dia ciptain rasa aman psikologis. Lingkungan di mana orang gak takut ngeluarin ide aneh, ambil risiko, bahkan gagal tanpa dihakimi. Oke, terus tekniknya gimana? Salah satu yang praktis itu Bad Idea Brainstorm dari Astro Teller di Google X. Jadi tim sengaja diminta ngeluarin ide terburuk, tergila, atau paling nggak realistis buat suatu masalah. Minta ide terburuk? Kok gitu? Justru itu intinya. Tekanan buat harus brilian langsung hilang. Orang jadi lebih bebas main-main sama pikiran liar. Nah, seringkali dari tumpukan ide buruk inilah, kalau dibalik, digabung, atau dilihat dari sudut lain, muncul bibit solusi inovatif yang nggak kepikiran sebelumnya. Ingat kan, nggak ada ide jenius yang nggak kedengeran gila awalnya. Teknik ini bantu kita lewatin filter kewajaran yang sering bunuh kreativitas. Oh gitu cara kerjanya. Menarik. Ada pendekatan lain? Ada lagi, Pitches from the Pros. Contohnya dari Matt Klein. Dia ambil tantangan bisnis, misal kenapa orang harus ke toko fisik daripada belanja online. Terus dijadiin setup lelucon buat penulis komedi. Terus hasilnya gimana? Lucuan-lucuan yang jadi punchline, kayak karena di toko bisa nangis di ruang pas, atau karena Amazon gak ngasih hangernya. Ternyata isinya insight bisnis berharga soal nilai unik belanja fisik. Ini bisa diadaptasi loh. Minta tim nulis pitch lelucon di Post-it buat jawab tantangan bisnis. Terus analisis bareng. Cari kebenaran tersembunyi di balik lucunya itu. Wah, banyak banget ya cara manfaatin humor ini. Jadi setelah kita kupas tuntas bab 4 ini, intinya apa nih buat Anda yang dengerin? Jelas ya, bab ini bukan cuma teori, tapi kayak kotak peralatan praktis gitu. Isinya tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakuin buat bawa suasana lebih ringan ke kerjaan. Betul banget, kita udah bahas macam-macam area kan ya. Mulai dari bikin komunikasi digital lebih manusiawi, pakai humor pas lagi genting, bikin kita lebih persuasif, sampai gimana bikin tim lebih kreatif. Pesan utamanya sih bukan berarti kita harus jadi pelawak dadakan ya. Gimana cara kita masukin sedikit humor dan keceriaan yang pas sama kepribadian dan situasi kita. Seringnya ini mulai dari mindset sih. Lebih terbuka buat ngelihat, nerima, bahkan nyari momen-momen ringan di kerjaan sehari-hari. Tepat sekali. Kayak nambahin garam atau bumbu dikit lah ke masakan kerjaan kita yang kadang mungkin hambar atau terlalu serius. Tujuannya jelas, biar komunikasi nggak robotik, biar lebih nyambung sama orang, biar kita dan tim lebih kuat ngadepin tantangan, dan akhirnya ya biar potensi terbaik kita keluar. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungin bareng. Dari semua strategi praktis tadi, mulai dari yang kecil kayak ubah penutup email atau pesan OO, berani ngaku salah pakai humor, sampai coba brainstorming aneh kayak Bad Idea Brainstorm, kira-kira langkah kecil spesifik apa sih yang paling mungkin dan paling pengen Anda coba minggu ini di tempat kerja? Nggak perlu yang langsung gede-gede mungkin ya. Ya, nggak perlu. Mungkin sesimpel lebih niat senyum pas interaksi, atau coba sekali aja pakai PS di email internal dengan catatan ringan. Ingat tujuannya bukan jadi komedian, tapi bawa sedikit lebih banyak kemanusiaan, kehangatan, dan ya mungkin sedikit tawa ke hari kerja Anda dan orang-orang sekitar Anda. Sedikit tawa itu penting. Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.